Pemirsa, Presiden Joko Widodo cawe-cawe alias intervensi urusan Capres 2024. Padahal Indonesia ini negara, bukan kerajaan. Sehingga Jokowi tidak perlu sibuk memikirkan suksesi. Mengapa Jokowi bertindak demikian? Agenda besar apa yang dikhawatirkan sulit diestafetkan jika Presiden periode berikutnya bukan orang Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra dan juga tenaga ahli utama Kedeputian 5K Kantor Staf Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Saya ke Mas Zaki terlebih dahulu. Mas Zaki, kalau Anda melihat beberapa waktu lalu ada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik di Istana. Apa sorotan Partai Demokrat terkait dengan hal ini? Ya, pertama kalau dari kami ya, tegas dan jelas bagaimana seharusnya seorang presiden bisa menempatkan diri berada di atas semua pihak gitu. Jadi tidak hanya berada di satu atau dua pihak saja atau kelompok tertentu, karena bagaimanapun presiden harus mengingat posisi dia sangatlah strategis gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana juga beliau bisa menempatkan kalau istana negara ini adalah untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat. Bukan hanya kepentingan kelompok tertentu saja. Karena itulah awalnya kami sebenarnya ketika ada informasi akan ada pertemuan ketum-ketum parpol di istana, yaitu katanya koalisi pendukung presiden, ya bagi kami itu wajar saja selama dalam konteks misalnya kami pikirkan untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan sehingga di parlemen bisa terjaga. Ya, implementasi keputusan itu juga akhirnya sampai di lapangan. Tapi ternyata setelah kita cermati sama-sama, ada satu parpol pengusung koalisi pemerintahan yang ternyata tidak ikutan. Dan kemudian dipertegas oleh Pak Presiden ya dalam kesempatan lain secara terpisah menjawab kalau memang itu sengaja tidak diundang karena katanya sudah berbeda koalisi untuk 2024. Nanti katanya kalau diundang bisa ketahuan nih strategi koalisi-koalisi yang lain gitu. Nah, ini kan kemudian mengkonfirmasi kalau istana presiden yang seharusnya dijadikan tempat hanya berbicara mengenai negara, bangsa, dan kerakyatan. Lalu mengapa membicarakan untuk persiapan kepentingan pembentukan koalisi atau capres dan cawapres 2024? Ya kalau kita bicara, wah Pak Presiden mengumpulkan, ayo kita jaga sama-sama Pilpres 2024 harus jujur, adil. Nah itu memang langkah yang pas gitu. Tetapi pada saat berbicara loh, jangan tidak diundang soalnya ada nanti ketahuan strateginya. Ada apa ini kan? Seharusnya kan tidak seperti itu. Lebih Baik, Mas cantik, Zaki, dengan lebih kata baik. lain, Anda berpendapat bahwa sikap Presiden Joko Widodo yang mengundang ke-6 ketua umum partai politik ke istana ini tidak etis begitu? Ya tidak etis karena Anda membicarakan mengenai rencana semacam strategi pemenangan untuk Pilpres 2024, termasuk di dalamnya pembentukan koalisi ya. Dan juga kalau kami lihat mengenai terkait capres dan cawapres kan angka lebih baik jika beliau mencontoh Bu Mega ketika mengumumkan ya kan capres dari PDIP Pak Ganjar di Istana Batu Tulis. Nah beliau hadir waktu itu di situ loh, ini kan memang acaranya PDIP bukan di Istana Negara. Dan beliau menyampaikan saya mengikuti akan mematuhi keputusan ketum partai. Oh itu sah-sah saja. Disitulah saat beliau sebagai pribadi memiliki aspirasi politik sebagai anggota partai politik, ya itu tempatnya di situ menyampaikan di acara parpol, bukan di istana negara, bukan di acara membahas mengenai negara dan bangsa. Itu aja. Baik, saya ke Mas Irfan. Mas Irfan, Presiden dinilai tidak etis dengan menggunakan istana negara ini untuk pembicaraan terkait dengan politik pemilu 2024. Apa respon KSP? Mas Reno, saya termasuk orang yang beruntung mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Jokowi tentang pertemuan 6 partai politik pada minggu yang lalu. Gitu. Apa yang disampaikan Mas Herzaki itu kan sebuah kegelisahan, sebuah kegalauan mungkin pada dirinya atau mungkin pada kelompoknya. Ada satu pertemuan yang dilakukan. Sesungguhnya pertemuan itu tidak membicarakan tentang bagaimana perdebatan atau pemikiran di luar sana. Justru pertemuan itu membicarakan tentang kondisi kenegaraan, kondisi kebangsaan, yang kedepannya ini harus menjadi pemikiran kita bersama-sama gitu.
Presiden mengingatkan kepada ketua umum partai politik yang tentu mereka sebagai leader ya mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan internal di partai masing-masing, ya apa saja bisa dikendalikan oleh partai politik. Dan karena partai politik inilah yang memilih presiden sesuai dengan konstitusi. Jadi presiden berdiskusi, presiden memintain respon tanggapan terhadap 6 partai politik ini. Terkait dengan ada satu partai koalisi yang tidak diundang, itu menghormati karena itu kan sudah sikap ketegasan dan kejelasan dari Partai Nasdem. Nah itu kita hormati, kita hargai itu. Ya tentu kedepannya Partai Nasdem ya dengan telah mencalonkan Mas Anies Baswedan pasti telah memiliki strategi komunikasi, strategi politik, apakah sudah memiliki visi dan lain sebagainya untuk bagaimana misalnya ke depan negara ini akan dilakukannya kalau saja Mas Anies jadi presiden. Nah ini kan Mas Irfan. kesinambungan program, kesinambungan rencana ke depannya. Ketegasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itulah yang harus dipahami oleh koalisi yang saat ini ada di pemerintahan. Baik, Mas Irfan, saya tahan dulu, saya potong dulu. Ini kan sebetulnya sudah jelas ya, Anda sudah mengutip, sudah mengatakan Partai Nasdem begitu yang tidak diundang oleh Presiden Joko Widodo. Karena dianggap sudah berada, sudah mempunyai koalisi sendiri. Koalisi sendiri ini kan masih untuk pemilu 2024, Mas Irfan. Secara tegas, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sebelumnya juga sudah mengatakan akan komitmen konsisten mengawal kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sampai dengan tahun 2024. Jadi ini dua sekuens waktu yang berbeda. Kenapa bisa disimpulkan ini sudah berada di menghormati sikap Partai Nasdem dan dianggap mungkin ini sudah berada di luar koalisi, Mas Irfan? Apakah tidak menangkap pesan yang dilontarkan oleh Partai Nasdem sebelumnya? Betul, Partai Nasdem ya di Pilpres 2019 berkomitmen untuk bersama-sama dengan Pak Jokowi dan partai-partai lainnya. Ada 6 ya partai lainnya ya berkomitmen untuk bersama-sama sampai dengan 2024. Itu betul. Saya tidak akan membantah itu. Tapi kedepannya kan ini ada situasi politik yang harus kita juga lihat secara komprehensif, Mas Reno. Kesinambungan itu kan perlu harus didiskusikan bersama sebaiknya terhadap koalisi. Kalau awalnya 6 partai politik, kalau ada satu misalnya lebih awal menyatakan sikapnya, apakah tidak baiknya Oke, baik, kami punya kendala audio dengan Ade Irfan Pulungan. Kita akan tahan dulu, Mas Zaki. Anda masih bersama dengan saya di Metro Siang. Nanti masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan tema kita siang hari ini, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang dan saya siang hari ini masih bersama dengan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Saya ke Mas Irfan, silakan dilanjutkan Mas Irfan terkait dengan jawaban Anda di segmen sebelumnya terkait dengan pembedaan begitu ya, harus ada pembedaan antara menuju pemilu 2024 dan mengawal komitmen Partai Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai dengan selesai purna tugasnya. Ini bagaimana? Silakan dilanjutkan, Mas. Ya, kita menghormati. Memang kita ketahui bersama ya, publik juga mengetahui bersama Partai Nasdem bersama-sama dengan 5 partai politik lainnya di tahun 2019 tergabung dalam Partai Koalisi Indonesia Kerja Pak Jokowi ya, jilid 2 ini. Itu kita akui dan semua publik pasti tahu itu. Sampai dengan akhir masa jabatan 20 Oktober 2024. Tapi kan sekali lagi ketika misalnya komitmen sebagai partai koalisi yang bersama-sama itu tentu ada etika, ada norma, ada ya pasti sudah dibicarakan di awal ya. Mungkin kita tidak tahu. Saya juga tidak mau merespon itu karena saya tidak terlibat dalam itu. Nah, adab etika itu kan juga harus dijunjung tinggi oleh siapapun, ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang mengawali untuk pemilu 2024 memiliki
kejelasan dukungannya, ya itu kan kita tidak bisa batasin. Nah, pertanyaannya apakah itu terkomunikasikan jauh-jauh hari atau tidak? Nah, Oke, itu yang baik. harus ya, sama-sama kita pikirkan. Jangan beban itu semua, uh, misalnya ada hal yang tidak terkomunikasikan, dibebankan kepada Presiden Jokowi. Itu saya rasa tidak fair gitu. Tidak Oke, fair. baik. Jadi mari kita refleksi diri, mari kita evaluasi diri. Kenapa misalnya kondisi-kondisi seperti ini itu muncul ya, atau suasana Ya, ya. politik seperti ini seolah-olah ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Saya memahami kalau secara personal pasti hubungan kedua belah pihak itu tidak ada masalah, baik-baik saja kok. Dan kita juga meyakini Baik. mereka berdua sebagai teman lama yang sudah saling memahami karakter masing-masing gitu. Baik. Saya ke Mas Zaky. Mas Zaky, kalau kita melihat dinamika politik dari hari ke hari sampai dengan saat ini begitu ya, apakah Partai Demokrat sampai dengan saat ini melihat ada ikut campur dari Presiden Joko Widodo terhadap pemilu 2024, Mas Zaky? Yang pertama kalau kita lihat ini kan bukan satu peristiwa saja gitu. Kalau kita bicara mengenai tudingan ini, polemik negara cawe-cawe pilpres atau kemudian bagaimana kenegarawanan Pak Jokowi dinilai, ini kan ada rentetan panjang. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di Metro TV ya, bahwa misalnya dalam suatu kesempatan beliau seorang presiden menghadiri acara kumpul-kumpul relawan lalu kemudian mengendorse gitu ya kan siapa untuk menjadi calon presiden. Di kesempatan lain pada saat kunjungan kenegaraan bersama menterinya beliau juga lagi-lagi mengendorse calon presiden menterinya. Ini kan inilah yang kemudian banyak pihak yang melihat loh ini kok presiden terlalu cawe-cawe ya, ada apa ya gitu sebenarnya. Karena yang menjadi esensi tugas tanggung jawab dari seorang presiden itu terkait dengan kepemimpinan atau pemilu itu adalah mengawal pemilu itu 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, jujur dan demokratis. Ada value-nya. Ini yang seperti disampaikan oleh Pak SBY sebelumnya, bahwa mengawal pemilu itu bukan sekedar rutinitas, tetapi memastikan agar nilai-nilai yang tercakup merupakan esensi dari pemilu, kedaulatan rakyat, lalu pemilu itu bisa merupakan suatu hal yang pertarungan berimbang dan adil, ya, berlangsung dengan jujur juga, itu bisa terjadi. Bahkan beliau, kita tahu waktu itu merupakan ketua umum Partai Demokrat. Tetapi ketika ada deklarasi Prabowo Hatta, ya, yang beliau utus adalah Pak Syarif Hasan selaku ketua harian, karena beliau tahu posisi beliau sebagai presiden. Jika hadir dalam deklarasi itu akan bisa memberikan dampak yang berbeda gitu, akan bisa memberikan pesan yang keliru. Nah inilah memang kalau kita bicara mengenai kenegarawanan bisa dilihat gitu. Ini kan adalah pilihan, apakah kita ingin menjadi seorang negarawanan atau kita ingin menjadi politik praktis gitu. Nah yang kedua yang kita mesti lihat juga bagaimana Pak Presiden ini, harapan kita kan kita tahu nih menteri-menteri beliau ini sudah mulai tidak fokus, ya kan kabinetnya. Bangun koalisi sana, bangun koalisi situ, diskusi sana, diskusi situ terkait dengan pilpres dan capres-cawapres. Harapan kita presiden lah yang tetap bisa fokus gitu, mengingatkan pada menterinya, kita harus jaga ini, kawal ya pemerintahan ini 1,5 tahun ke depan. Nah, itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi bagaimana yang dilihat presiden itu bukan sibuk melihat angka elektabilitas capres-cawapres yang lain, tetapi angka kemiskinan, angka pengangguran, bagaimana mengatasinya. Ini yang kami cermati begitu. Nah, inilah harapan kita semua. Bagaimana beliau bisa fokus saja 1,5 tahun dan janganlah memberikan impresi yang bisa mendapatkan penafsiran berbeda dari publik. Gitu. Oke, saya ke Mas Irfan lagi. Mas Irfan, Presiden Jokowi dinilai oleh beberapa pihak ini cawe-cawe untuk pemilu 2024, sedang tidak fokus, begitu diragukan kenegarawanannya. Apa respon Anda? Mas Reno, justru saya melihat Pak Jokowi ini sebagai sosok kenegarawan. Kenapa? Dia peduli, dia bertanggung jawab untuk kepemimpinan masa depan. Dalam konteks adalah bagaimana apa yang sudah dia letakkan fondasi 10 tahun ini itu bisa dilanjutkan. Jadi bukan arti dia cawe-cawe, tidak, itu perspektif negatif saja. Maksud saya begini, ini kita sudah dihormati, dihargai oleh dunia global, dunia internasional, terbukti pada saat G20 kemarin. Nah ini harus dilanjutkan. Nah itulah yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Hari ini kita menjadi negara berkembang,
bagaimana kita bisa melompat dalam 13 tahun ke depan ini menjadi negara maju. Itulah yang harus disampaikan kepada ketua-ketua umum parpol. Jadi jangan ketua umum parpol ini jangan tidak peduli terhadap perkembangan-perkembangan yang ada, situasi negara kita, situasi negara global. Nah, disitulah sosok kenegarawan dia, artinya ada kesinambungan gagasan, ada kesinambungan pembangunan program. Jadi jangan putus dari masa periode ke periode yang lain, ya kan? Ya, atau tidak bertanggung jawab dari satu periode ke periode yang lain. Jadi harus ada kan dalam estafet pemerintahan, estafet apapun bentuknya, levelnya, apakah itu organisasi dalam bentuk apapun, ada pertanggungjawaban, ada apa namanya ya memberikan masukan, memberikan muatan ya supaya memang kedepannya itu benar-benar terukur dan terarah era visi yang akan dilakukan oleh presiden berikutnya. Nah, disitulah terlihat sosok kenegarawan beliau. Jadi bukan Anda menilai Presiden Joko Widodo kenegarawanannya terlihat karena memikirkan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia. Berarti ini indikasi kuat ada campur tangan Presiden Joko Widodo untuk menentukan sosok presiden penggantinya? Singkat saja. Dalam konteks bagaimana Indonesia ke depan itu, gitu. Jadi jadi berpikirnya jangan terlalu sempit melihat sosok figur siapa calonnya, bukan seperti itu yang didiskusikan gitu. Kita kan tidak tahu kondisi real secara global ini. Ini ada ini Bang Reno, bisa komen saya, Bang Reno. Oke, silakan singkat saja, Mas Zaky, karena waktu kita terbatas. Ya, kalau menyiapkan kepemimpinan itu tidak dalam konteks pribadi gitu, tidak dalam konteks golongan, tetapi dalam konteks bagaimana program-program bisa berlanjut. Ya, Pak SBY menyiapkan dalam konteks ada yang namanya MP3EI ya, Master Plan Percepatan Pembangunan. Ada yang namanya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai dengan 2025. Itulah yang disebut bagaimana menjaga agar pembangunan bisa berkesinambungan gitu. Bukan malah saya maunya si A aja atau si B. Wah, ini mah namanya melampaui konstitusi. Itu pemikiran Mas Zaky. Justru itu dibicarakan di tugas parpol. Ada parpol, ada gabungan parpol. Nah, biarkan saja parpol dan gabungan parpol ini yang memutuskan, memikirkan itu. Presiden memberikan ruang yang sama untuk semua sebagai pemimpin. Baik, Mas Zaky, Mas Irfan, sayang sekali waktu kita terbatas. Kita lanjutkan di kesempatan diskusi kita berikutnya. Terima kasih Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra dan tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, Mas Zaky, Mas Irfan.